Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah yang akan disampaikan oleh Dr. Jaya Surya Atmaja, spesialis forensik PhD. Kegiatan ini dilakukan adanya kerjasama antara FKUI dengan Global Development Learning Network. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh beberapa universitas, di antara lain adalah Universitas Bengkulu, kemudian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang hari ini bergabung dengan Universitas Indonesia di Departemen Anatomi. Kemudian mungkin nanti akan diikuti pula oleh mahasiswa yang berasal dari UKI dan Tanjung Pura. Kami masih menunggu adanya koneksi dengan dua universitas tersebut. Sebelum dimulai, saya akan bacakan kurikulum vitae Dr. Jaya Surya Atmaja. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1960, telah dikaruniai 3 orang, kemudian lulus dari S1 FKUI pada tahun 86, dilanjutkan PPDS Kedokteran Forensik pada tahun 90. Juga beliau mengikuti lulus dalam bidang hukum pada tahun 2001 dan PhD dari Utrecht, Belanda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mengikuti dulu presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Jaya selama 1 jam, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab selama 40 menit. Kami persilahkan Dr. Jaya untuk membawakan materi yang berjudul The Role of STR-DNA Typing in the Investigation of Paternity Cases. Kepada Dr. Jaya kami persilahkan. Selamat pagi kepada rekan sejawat sekalian yang ada di berbagai universitas di Indonesia. Selamat pagi kepada mahasiswa. Hari ini kita akan membahas mengenai peranan dari pemeriksaan STR DNA dalam bidang dalam kasus-kasus paternitas. Kasus-kasus itu selalu berawal dengan suatu kecurigaan pada waktu anak lahir, bahkan mungkin pada waktu anaknya lahir ataupun setelah anaknya lahir, ya. Pertanyaan yang utama pada kasus-kasus itu adalah, pertama, itu ada beberapa modus. Yang pertama, seorang wanita membawa seorang bayi dan kemudian berkata pada seorang pria, ini adalah hasil karya kita setahun yang lalu. Kemudian yang kedua, bisa juga dia mengatakan, ya memang saya melakukan itu, dan saya akan bertanggung jawab, tetapi tolong buktikan bahwa itu anak saya. Kalau itu anak saya akan kawini kamu. Yang ketiga itu adalah pertanyaan ini, kalau di sini seorang yang barangkali mencurigai, bagaimana kamu bisa hamil? Padahal saya diabetes dan androlog mengatakan saya tidak subur. Dan yang kemudian yang lain adalah, ini adalah seorang suami yang mengatakan, saya bingung kenapa muka anak saya itu tidak mirip sama saya, tapi lebih mirip sama tetangga atau teman saya. Begitu. Dan yang kemudian yang lain lagi adalah, barangkali dia menanyakan pada istrinya, bagaimana mungkin kamu tahu saya ingin kamu hamil dan kamu menyembunyikan kehamilan kamu dari saya? Barangkali itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang merupakan sambar geledek buat laki-laki, ya. Dan kalau itu ada kasusnya, maka dia akan ada dalam salah satu dari 3. Yang pertama adalah kasus mencari atau ragu orang tua. Misalnya pada kasus imigrasi. Imigrasi ini adalah satu kasus di mana seorang perempuan kawin dengan orang bule, ya, orang bule atau orang luar negeri, dan waktu dia mau membawa anaknya, itu yang mempertanyakan orang imigrasi untuk mereka bertanya apakah benar ini anak kalian, seperti itu. Kemudian bisa juga adalah kasus ragu ayah. Ragu ayah ini dia mencari apakah itu bapaknya adalah orang tersebut atau bukan. Yang ketiga itu ragu ibu. Ragu ibu itu terjadi pada kasus di mana seorang dokter barangkali dituduh melakukan aborsi terhadap seorang perempuan. Maka untuk membuktikannya harus dicari tahu apakah itu adalah anak si ibu atau bukan. Pada kasus infanticide, pada kasus pembunuhan anak, di situ seorang ibu kalau itu memang dia benar membunuh anak kandungnya sendiri, maka dia akan mendapatkan courting. Tadinya hukumannya 15 tahun menjadi 7 tahun. Dan untuk itu harus ada pembuktian bahwa itu memang betul anak si ibu. Dan kemudian adalah kasus bayi tertukar di rumah sakit.
Di Indonesia kasusnya itu lama makin banyak jumlahnya. Dan makin lama mereka menyatakan bahwa mereka memerlukan suatu kesimpulan atau hasil yang lebih konklusif dan lebih akurat. Maka di situ mereka menuntut adanya pemeriksaan yang lebih saintifik atau lebih ilmiah. Kasusnya itu berkisar mulai dari kasus imigrasi, kemudian klaim keayahan dari seorang yang sedang hamil. Mungkin juga kasus adalah kasus dari orang yang menjadi refugees yang terpisah dari keluarganya, misalnya pada waktu tsunami. Kemudian identifikasi pada bencana massal. Kadang-kadang ada juga klaim keayahan dari seorang ibu, ya, atau seorang anak yang ayahnya sudah tidak ada lagi. Mereka ingin mencari bapaknya, tapi bapaknya sudah meninggal. Kadang-kadang ada juga kasus perkosaan yang menghasilkan suatu akibat berupa kehamilan. Kasus-kasus yang ini, yang kasus ragu ayah itu sebenarnya di masyarakat itu sangat banyak jumlahnya. Tapi sebagian besar mereka diam karena itu merupakan menyangkut satu hal yang menyangkut nama baik. Kebanyakan kasusnya itu yang dicari adalah bapak, karena biasanya kalau dia lahir ibunya biasanya mengakui, yang tidak mengakui itu bapaknya. Buat seorang bapak, kalau ada kasus seperti itu merupakan suatu skandal. Kenapa? Pertama, menyangkut soal reputasi. Anda bisa bayangkan kalau ternyata ketahuan bahwa dia punya selingkuhan dan ada anaknya, dan itu bisa berakibat perceraian. Dan juga mengakibatkan kalau dia dinyatakan sebagai ayah dari anak tersebut, maka dia harus membiayai anak tersebut sampai anaknya dewasa. Kadang-kadang juga sampai dipecat dari pekerjaan dan selanjutnya. Itu kita kenal ada namanya PP 10. Kalau pegawai negeri ketahuan selingkuh, itu biasanya itu bisa dipecat dari pegawai negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebabnya itu terjadi? Yang jelas adalah perubahan perilaku. Kalau dulu barangkali mungkin orang lebih menjaga perilaku, tapi makin ke sini itu perilaku semakin longgar, sehingga dalam masyarakat yang modern kadang-kadang ekstramarital dan perkawinan persetubuhan ekstramarital kemudian menyebabkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Itu secara signifikan itu akan menyebabkan 3 akibat. Yang pertama, kalau dia cukup berani, dia akan melakukan aborsi. Kalau dia masih takut-takut, kemudian barangkali waktu lahir dicekek anaknya, menjadi infanticide. Dan yang ketiga, kalau misalnya dia masih cukup berani lagi, kemudian dia akan mencari bapaknya, dia minta tanggung jawab. Kita sering sekali melihat ya, kasus-kasus di TV yang menyangkut selebritis, itu adalah puncak dari gunung es. Di masyarakat kasusnya jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan pada kasus ini? Itu menyangkut hak asasi manusia dari seorang anak. Diketahui bahwa setiap anak itu punya hak untuk mengetahui dia siapa orang tuanya. Karena kenapa? Itu berkaitan dengan hak asasi dia. Yang pertama adalah hak dia untuk mendapatkan perawatan sebagai seorang anak, ya, dari kedua orang tuanya. Kemudian hak dia untuk mendapatkan life support sampai dia dewasa. Kemudian hak dia atas warisan orang tuanya. Kemudian marriage support, ya, support untuk perkawinan. Pada yang beragama Muslim, kalau dia perempuan, dia memerlukan bapak kandungnya untuk menjadi wali nikahnya di situ. Nah, kemudian apalagi? Yang hak satu lagi adalah hak dia untuk mengikuti orang tuanya kemana orang tuanya pergi. Kalau dia orang asing, dia mau kembali ke negara orang tuanya, maka dia punya hak untuk ikut. Nah, tujuan untuk pemeriksaan ragu ayah tersebut itu adalah untuk menemukan hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau orang tua dengan anak. Nah, biasanya yang dilakukan strateginya adalah kita mencari polimorfisme protein dan polimorfisme DNA. Polimorfisme protein barangkali kita tahu, kita bisa memakai golongan darah, enzim eritrosit, protein serum, HLA, dan yang terakhir polimorfisme DNA. Dalam beberapa sekitar mungkin 10-20 tahun terakhir, yang polimorfisme protein ditinggalkan. Kenapa? Karena ketepatannya rendah. Sedangkan dengan DNA ketepatannya mencapai lebih dari 99,99%. Sehingga strategi yang dilakukan saat ini adalah pada kasus semacam ini tidak dilakukan pemeriksaan protein, tetapi langsung ke pemeriksaan DNA. Nah, kita lihat DNA itu kalau kita mau membahas mengenai DNA, kita harus mulai dengan human cell,
sel manusia. Sel manusia itu bentuknya adalah seperti itu. Kita lihat ada sel itu kalau dipotong akan membentuk seperti gambaran seperti yang tampak di gambar. Yang warna biru itu adalah inti sel. Di situ yang kita ketahui ada DNA, yang kita kenal dengan DNA inti atau cDNA, core DNA. Yang kedua adalah di dalam badan-badan organel yang berwarna pink atau merah muda. Itu adalah mitokondria. Di dalam mitokondria ada DNA mitokondria yang mengkode mengenai gen-gen yang tersangkut dengan sistem energi atau pembentukan ATP. DNA sendiri, yang kalau kita sebut DNA, pada umumnya yang dimaksudkan adalah DNA inti, yang bentuknya adalah double helix. Kita lihat DNA itu semuanya itu terdapat di dalam satu badan yang namanya kromosom yang terdapat dalam inti sel yang bentuknya seperti huruf X dengan lengan panjang dan lengan pendek. Di situ bentuknya dia seperti handuk. Kalau kita tarik itu benangnya, maka benangnya akan berupa suatu benang kromatin yang akan kita tarik kemudian kita akan dapatkan bentuknya adalah double helix seperti yang ditemukan oleh Watson and Crick pada tahun 1954. Nah, ini adalah Bapak atau Pastor Gregor Mendel. Dia adalah seorang biarawan yang adalah seorang ilmuwan. Dia dikenal sebagai bapak dari biologi molekuler. Karena kenapa? Karena dia menciptakan suatu hukum Mendel. Satu hukum yang sampai sekarang belum terbantahkan. Yang salah satunya adalah yang kita pakai di dalam analisis untuk paternitas. Yaitu bahwa separuh DNA anak itu berasal dari bapaknya dan separuh berasal dari ibunya. Ini adalah suatu gambaran yang membuktikan bahwa memang DNA pada sel manusia itu hanya terdapat di dalam inti sel, yaitu yang berwarna jingga, dan di dalam mitokondrial yang berwarna hijau. Nah, ini adalah satu gambaran mengenai fertilisasi. Kenapa saya menerangkan mengenai ini? Karena ini menyangkut nanti pemakaian dari tes-tes DNA untuk kasus-kasus parentage. Kita tahu bahwa pada waktu seorang melakukan hubungan seks, itu maka sel sperma akan masuk ke dalam rahim, kemudian akan lari ke dua arah, yaitu ke tuba falopii yang kanan dan yang kiri. Kalau kebetulan pada kasus ini dia lari ke salah satu sisi yang di sebelah kiri, itu terjadi itu karena di situ ada ovulasi. Jadi begitu telur keluar dari ovarium, maka dia akan diambil oleh fimbriae dan kemudian dibawa ke ampula, dan disitulah terjadi suatu pembuahan atau fertilisasi. Kalau dia berhasil, maka dia akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian jadi morula, dan setelah jadi blastula dia akan nempel pada hari ke-7. Nah, pada waktu terjadi pembuahan, kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan atas. Itu adalah gambaran sel telur yang dimasuki oleh sel sperma. Seperti kita tahu, sel sperma itu adalah terdiri dari kepala. Di dalam kepala itu ada inti sel, yaitu cDNA ada di situ. Kemudian ada leher, di leher ada mitokondria, dan di buntut, di ekor itu ada sitoplasma. Pada waktu pembuahan, kepala sperma bagian depan yang mengandung akrosom, yang disebut akrosom, yang mengandung enzim hyaluronidase, dia akan menyebabkan sel sperma bisa masuk ke dalam sel telur, menembus. Dan begitu dia masuk, maka inti sel dari sel telur itu akan bergabung dengan inti sel telur. Inti sel sperma ya itu akan bergabung dengan inti sel telur, sehingga cDNA pada anak itu adalah gabungan dari bapak dan ibu, karena gabungan dari kepala dan inti sel telur. Sedangkan mitokondria dari bapak itu tertinggal di luar, sehingga dia tidak ikut serta di dalam percampuran pada fertilisasi, sehingga DNA anak itu 100% sama dengan DNA mitokondrial ibu. Di sini kita lihat bahwa cDNA itu berasal dari bapak dan ibu. Kita kenal dengan parental inheritance atau Mendelian law. Sehingga kalau misalnya pada kasus paternitas, pada kasus parentage itu ada orang mencari siapa orang tuanya atau siapa bapaknya, di sini kita bisa pakai. Untuk mencari ibu juga bisa. Tetapi untuk mitokondrial, seorang ibu menurunkan semua mitokondrial DNA-nya pada semua anaknya sama rata. Sehingga di sini kita hanya mendapatkan adalah hubungan ibu dan anak. Kalau pada kasus misalnya kasus bayi tertukar di rumah sakit, kita bisa pakai mitokondrial DNA.
Pada kasus aborsi kita bisa pakai itu. Tetapi pada kasus mencari bapak kita harus memakai cDNA. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa DNA dipakai? DNA dipakai karena dia stabil. Walaupun sudah dikubur, walaupun barangkali sudah menjadi mumi, itu tetap DNA masih bisa diperiksa. DNA itu sangat stabil terhadap pengaruh lingkungan walaupun sudah busuk misalnya. Kemudian dia mempunyai derajat polimorfisme yang paling tinggi, artinya ketepatannya itu sangat tinggi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang akurat. Dan kemudian alasan yang ketiga adalah sampelnya itu banyak alternatifnya. Jadi kita bisa mengambil darah, bisa mengambil usapan mukosa bukal. Pada anak kita bisa mengambil dari cairan amnion, kita bisa ambil dari biopsi plasenta, kita bisa ambil dari darah tali pusat dan lain-lain. Kemudian DNA itu bisa diamplifikasi secara in vitro sehingga dapat diperbanyak di laboratorium. Sehingga dia hanya memerlukan sampel yang amat sedikit. Sekarang dengan pemeriksaan STR kita hanya memerlukan 1 nanogram. 1-2 nanogram DNA saja untuk satu reaksi. Itu sangat sedikit. Dan dia dapat diaplikasikan pada beberapa kasus susah. Kasus susah apa? Misalnya seorang ibu masih hamil, jadi anaknya masih dalam kandungan, kita bisa periksa. Kemudian salah satunya sudah meninggal, bapaknya meninggal atau janinnya sudah meninggal, itu bisa. Kemudian postnatal setelah lahir pun bisa kita kerjakan. Dan satu lagi, kita bisa melakukan analisis kalaupun bapaknya sudah tidak ada. Ingin diketahui apakah dia anak si bapak dan si bapaknya tidak ada. Itu kasus sulit yang dengan pemeriksaan lain tidak mungkin bisa dilakukan. Kita lihat ini prosedur PCR, kita sudah tahu, kita perbanyak di dalam mesin, dan dari DNA inti kita cari bagian mana DNA yang akan kita amplifikasi. Kita harus mengetahui targetnya itu di mana. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita pakai STR? Secara internasional sejak tahun 90 sudah ada perubahan bahwa tadinya dipakai VNTR, itu pemeriksaan VNTR, tapi dia dan RFLP sekarang berubah menjadi STR. Kenapa? STR itu diketahui itu punya banyak kelebihan. Yang pertama, untuk meriksanya hanya perlu sedikit sekali DNA. Dengan PCR yang lain itu 2-10, sedangkan dengan STR hanya perlu 1-2 nanogram. STR dapat dianalisis pada bahan yang sudah berdegradasi. Jadi pada kasus di mana sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur dan busuk sekali itu masih bisa dianalisis. Kemudian pemeriksaan relatif cepat dan simpel. Kemudian akurasinya sangat tinggi. cDNA itu STR short tandem repeats itu disebut seperti itu karena dia pendek-pendek. Dia adalah termasuk cDNA sehingga dia diturunkan dari bapak dan ibu. Termasuk DNA yang tidak menghasilkan protein sehingga disebut non-coding atau intron. Dia itu terdiri dari 2-6 basa yang berulang. Setiap orang mempunyai DNA tersebut, tetapi pengulangannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Fragmennya pendek-pendek sehingga resisten terhadap dekomposisi dan degradasi. Kita tahu pada dekomposisi dan degradasi DNA akan terpecah-pecah. Karena dia kecil, dia lolos dari kemungkinan dia terpecah oleh degradasi tersebut. Dan pada setiap lokus, setiap orang itu mempunyai dua DNA. Satu dari bapak dan satu dari ibu. Yang dari ibu kita kenal sebagai maternal fragment dan yang dari bapak disebut paternal fragment. Kita mengetahui misalnya bahwa polimorfisme STR itu setiap lokusnya itu memiliki antara 8-23 alel. Sehingga kombinasinya itu sangat tinggi. Dan untuk meningkatkan ketepatannya, kita melakukan panel beberapa STR kita periksa sekaligus. Pada tahun 97, FBI memilih 13 lokus yang paling polimorfik. Dan dia namakan sebagai Codis 13. Dia menganjurkan seluruh lab forensik di seluruh dunia untuk menggunakan itu. Supaya apa? Supaya dia bisa dibandingkan antara lab satu dengan lab yang lainnya di seluruh dunia. Dan sampai saat ini sudah ada 300 lab di seluruh dunia yang memanfaatkan ini, termasuk yang di Indonesia. Sehingga pemeriksaan itu bisa dilakukan dimanapun dan bisa dibandingkan dengan lab manapun. STR itu adalah seperti ini. Kita kasih contoh. Ini adalah suatu STR yang intinya adalah AATG.
pada orang ini dia mempunyai, pada lokus ini dia punya, kita tahu setiap kromosom itu kita punya sepasang. Maka yang satu dia mengulang 7 kali, AATG 7 kali, yang satunya ATG 8 kali. Maka genotip dari orang ini adalah 7 dan 8. Satu dari ibu dan satu dari bapak. SCR itu adalah seperti itu. Sedemikian hingga dia pendek sekali. Kalau 7 kali 8 kita hanya dapat 28 basa. Pendek. Ini kalau kita lihat dalam bentuk basa. Kalau dalam bentuk basa kita lihat TCAT itu berulang 9 kali, berarti dia punya alel 9. Disederhanakan orang ini dikatakan mempunyai alel 9, ya. Nah, keuntungan atau kelebihan dari SCR apa? Dia banyak jumlahnya, sehingga kita bisa periksa banyak sekali. Dan jumlah sampelnya yang dibutuhkan hanya minim sekali, sedikit. Dia diskrit, artinya kalau kita lihat dalam bentuk pita, itu pitanya sangat jelas. Angkanya sangat jelas, diskrit. Kemudian dia bisa didigitalisasi, sehingga, dan dia juga mudah dipurifikasi atau dimurnikan. Hanya memerlukan DNA yang low molecular weight, jadi yang pendek-pendek itu tidak masalah, tidak utuh, tidak perlu radioaktif. Karena kecil-kecil maka dia bisa dianalisis secara simultan pada satu reaksi. Kita tahu pada PCR itu biasanya diperiksa pada satu lokus, dia bisa sekaligus belasan lokus diperiksa. Yang terakhir itu sampai 15 lokus bisa diperiksa sekaligus dalam satu reaksi. Dan kemudian dia potensial untuk otomatisasi, dan sekarang terbukti dengan SCR itu, dengan computerized itu hasilnya amat sangat cepat, sangat cepat. Yang kita kenal sebagai codice 13 itu adalah lokus-lokus SCR yang tersebar pada 23 kromosom. Namanya ini ada 13 adalah seperti demikian. Ada beberapa yang nama misalnya D3S1358, artinya itu adalah DNA dari kromosom nomor 3 segmen nomor 1358. Ini adalah 13 lokus yang dikatakan oleh FBI sebagai lokus yang mempunyai variabilitas atau polimorfisme yang tinggi. Selain itu ditambahkan satu amelogenin. Amelogenin itu adalah satu lokus DNA pada kromosom nomor 23 yang bisa menentukan jenis kelamin. Kalau dia keluar 2 pita itu berarti XI, berarti laki-laki. Kalau 1 pita berarti XX, itu perempuan. Nah, ini adalah satu gen yang sangat luas dipakai untuk penentuan seks. Itu kenapa? Karena X dan Y-nya itu besar pitanya itu berbeda. Jadi kita bisa melihat apakah itu XI atau XX. Nah, sekarang prosedurnya seperti apa kalau orang meragukan anaknya atau mau tahu ini anak siapa? Pertama, dia harus berkonsultasi dengan dokter. Di dalam konsultasi kita bicara mengenai aspek medis. Misalnya, dia menginginkan agar dilakukan pemeriksaan sebelum lahir. Kita beritahu resikonya, bahwa resikonya mengambil sampel pada sebelum lahir adalah infeksi, bisa keguguran kalau dilakukan oleh orang yang kurang ahli. Makanya biasanya untuk itu kita berkonsultasi atau bekerja sama dengan dokter obstetrik dan ginekologi untuk pengambilan sampelnya. Kemudian masalah legal, karena si laki-laki harus sadar bahwa kalau dia periksa DNA, yang terjadi adalah bahwa kalau itu memang betul anaknya, dia tuh harus mempunyai beberapa action. Dia harus memberikan warisan pada orang itu, dia mungkin harus mengawini si perempuan, mungkin juga harus memberikan biaya hidup pada anaknya, segala macam. Jadi harus diberitahu. Dan satu lagi adalah masalah agama. Misalnya saya kasih contoh, untuk yang beragama Muslim, saya tidak pernah mau melakukan pemeriksaan antenatal paternity test. Kenapa? Karena kalaupun saya sudah tahu bahwa itu adalah anaknya, dia tetap tidak bisa dikawin oleh si pria. Si pria hanya bisa mengawini dia setelah anaknya lahir. Padahal perempuan itu biasanya kalau datang ke dokter, dia mau supaya anaknya itu diketahui anaknya si laki-laki, dan si laki-laki bertanggung jawab dan mengawini dia sebelum anaknya lahir. Itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian kita harus meminta informed consent, artinya tidak bisa pemeriksaan dilakukan si bapaknya mau tahu tapi si ibunya dibohongin. Misalnya dia datang ke dokter untuk periksa hepatitis, ternyata diperiksa DNA. Itu tidak boleh. Harus resmi bahwa dia tahu itu untuk pemeriksaan DNA. Karena kalau tidak, itu tidak bisa dipakai hasilnya untuk masalah hukum. Dan kemudian harus ada 2 saksi yang menyaksikan pengambilan darah, sehingga tidak ada penyangkalan di belakang hari bahwa oh saya tidak
tidak mengizinkan dokter untuk pemeriksaan DNA karena di sini jelas bahwa itu dilakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan DNA paternitas. Kemudian pengambilan sampel biasanya diambil dari darah pada orang dewasa dan bukal swab, mukosa bukal itu usapan mukosa pipi bagian dalam itu dengan kapas steril. Kemudian difoto. Kenapa difoto? Difoto juga untuk dokumentasi supaya tidak ada penyangkalan di belakang hari. Karena seringkali yang begini, di belakang harinya dia menyangkal, apalagi kalau dia hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia. Yang menjadi masalah di sini adalah masalah mengenai rahasia kedokteran. Biasanya ini kasusnya buat mereka itu adalah termasuk kasus yang rahasia besar. Mereka tidak ingin orang ketiga mengetahui mengenai kasus tersebut, ya. Mengenai kasus tersebut. Dan setiap dokter secara etis kita sudah bersumpah bahwa kita tidak akan membuka rahasia kita pada siapapun. Artinya hasil pemeriksaan atau mengenai data-data pasien itu tidak bisa kita taruh sembarangan. Kita harus simpan. Dan kemudian kita tidak boleh membukanya pada siapapun, termasuk wartawan. Karena pada kasus-kasus yang dimana menyangkut selebritis itu seringkali kita dikejar sama wartawan untuk ditanyakan hasilnya seperti apa. Bahkan setelah pasien meninggal pun kita harus menjaga rahasia tersebut. Dan di Indonesia kalau kita membuka rahasia itu berdasarkan pasal 322 kita bisa dipenjara 9 bulan. Nah, pemeriksaan DNA itu biasanya diambil sampelnya dari darah dan usapan pipi. Kemudian kita ekstraksi DNA-nya, kita periksa, kita amplifikasi dengan PCR pada 13 lokus dan kemudian kita typing dengan polyacrylamide gel atau dengan sequencing. Dan kemudian kita lakukan namanya FCM, Father Child Analysis, dan kemudian kita kalkulasi paternity index dan probability-nya dengan menggunakan data populasi orang Indonesia. Bentuknya itu adalah seperti ini, hasil analisisnya itu yang dikeluarkan oleh komputer. Pada bagian A paling kiri itu adalah amelogenin. Itu kita lihat pada baris pertama itu adalah orang pertama. Itu adalah keluar satu peak, ya, satu garis. Itu berarti XX, berarti itu perempuan. Yang nomor 2 di bawah itu adalah laki-laki, yang bawahnya laki-laki. Sedangkan ke sana itu ke sebelah kanan itu ada 3 lokus, yaitu D81179, D21S11, D18S51. Itu pada masing-masing lokus itu keluar 1 pita atau 2 pita. Kalau keluar 1 pita misalnya itu 28 itu berarti 28 homozigot. Setiap orang akan memiliki angka dari 13 lokus. Ini adalah 13 lokus, maka keluarnya akan menjadi 26 angka. 26 angka itu terdiri masing-masing angkanya terdiri dari 2 digit. Sehingga setiap orang nanti akan mempunyai 52 digit. 52 digit itu adalah angka dari DNA orang tersebut yang tidak mungkin sama dengan angka orang lain siapapun di seluruh dunia. Karena penghitungan statistik menunjukkan bahwa kalau 13 lokus ini diperiksa, kemungkinan samanya dengan orang lain itu 1 dibanding 1 miliar atau 2 miliar. Jadi kemungkinan kita punya kembaran itu kecil sekali. Sedemikian rupa. Nah, setiap angka ini berasal 1 dari ibu dan 1 dari bapak. Ya. Demikian setiap orang punya DNA profile itu yang adalah kombinasi dari 52 digit angka. Yang kemungkinan samanya itu akan kecil sekali. Angka-angka ini yang merupakan digit itu kalau kita dekatkan, kita mampatkan, itu akan membentuk barcode yang terdiri dari 26 angka, 26 garis. Yang kalau setiap garisnya itu berupa 2 digit. Jadi kita bisa mendapatkan DNA profil dari seorang berupa duri-duri begini, berupa suatu statement yang mengatakan D8S1179, 12 dan 13, dan selanjutnya kita sebut sekian angka, atau kita sebut urutan angka yang angkanya ada 52 angka, atau berupa barcode. Di Amerika itu barcode ini sudah bisa dimasukkan ke dalam satu chips yang besarnya adalah 0,5 milimeter, ditaruh di bawah kulit dan menjadi ID dari orang tersebut sebagai kartu kredit untuk pembayaran di supermarket dan lain-lain. Itu kedepannya itu adalah seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan alelnya seperti apa? Kita punya yang namanya ladder. Ladder ini adalah alel-alel yang mungkin dalam populasi. Misalnya pada kasus ini adalah 12 sampai 19. Orang ini alelnya ada 15. Ya, kita lihat bahwa
15 itu begitu yang di atas alel orang tersebut kita cocokkan ternyata sama dengan 15. Berarti alelnya 15. Sedangkan pada alel kedua kita lihat tidak 15 dan tidak 16. Itu termasuk mikrovarian. Itu disebut sebagai 15.2. Nah, semakin orang punya mikrovarian yang banyak, maka semakin tepat paternitasnya, karena berarti alelnya itu jarang terdapat di dalam populasi. Itu sangat antik buat orang tersebut. Nah, yang disebut FCM analisis adalah seperti begini. DNA anak dibandingkan dengan DNA ibu. Maka yang sama itu kita kenal sebagai maternal alel. Nah, yang satunya yang tidak sama itu namanya paternal alel. Itu dicari pada bapak yang kita cari. Begitu kita cari, kalau hasilnya sama dengan salah satu dari DNA bapak, itu berarti match. Kalau tidak sama, kita sebut eksklusi. Seorang anak disebut sebagai anak dari pasangan tersebut kalau 13-13-nya match. Sedangkan disebut sebagai bukan anak kalau dia 2 atau lebih itu tidak match atau eksklusi. Kita lihat contohnya seperti ini. FCM analisis father child mother. Anaknya 11-14. Pertama kita cari ibunya. Yang mana maternal? Di sini kita lihat maternal dalam 14. Sedangkan yang 11 itu adalah pastinya paternal. Dilihat di bapak ada. Itu berarti match. Pada kasus yang kedua, kita lihat anak itu yang 10-nya itu adalah maternal, maka 14 pastinya paternal. Kita lihat di bapak tidak ada, berarti itu unmatched atau eksklusi. Kalau kita ketemu eksklusi 2 atau lebih, itu berarti dia bukan anaknya 100%. Ini adalah contoh ya, 13 lokus STR pada kasus yang match seluruhnya yang menunjukkan bahwa dia adalah memang anak dari kedua orang tersebut. Itu adalah Mr. X dengan Mr. MI. Itu kita lihat pada setiap lokus, satu alel berasal dari ibu, satu alel dari bapak. Semuanya seperti itu. Dan di sini kita lihat ada alel yang amat sangat jarang 33,2 ya. Di sini kita lihat semuanya match, berarti ini adalah anak mereka. Dan kalau pada kasus imigrasi ini adalah memberikan hak pada mereka untuk membawa anak tersebut ke negara si suami. Di sini kita lihat yang unmatched, kita lihat yang eksklusi. Anak 8-10, ibunya itu 10. 8 berarti dari bapak, di bapak tidak ada. Yang di bawahnya, kalau misalnya yang dari ibu adalah 29, 31 tidak ada di bapak. Seandainya 31 yang dari bapak, 29 tidak ada pada ibu. Selanjutnya kita lihat tuh eksklusinya itu lebih dari 2. Maka ini 100% bukan anak mereka. Nah, dari situ kita akan setelah selesai kita akan menghitung paternity index. Itu adalah angka yang mengatakan berapa kali dia lebih mungkin jadi ayah anak tersebut dibandingkan laki-laki lain. Di situ untuk penghitungan kita perlu population DNA database dari populasi yang sama. Misalnya seandainya dengan hitung-hitungan kita dapatkan paternity indexnya 123.758, berarti dia 123.758 kali lebih mungkin jadi bapak anak tersebut dibandingkan laki-laki lain. Semakin tinggi, semakin meyakinkan. Kalau ada kasus-kasus di mana mikrovariannya banyak, dia bisa sampai jutaan atau bahkan puluhan juta. Dalam konteks Indonesia, untuk mengkalkulasi kasus yang menyangkut orang Indonesia, kita perlu database orang Indonesia. Dan kita sudah punya database. Database ini sudah dipublikasi tahun 2009 kemarin. Itu di Legal Medicine Elsevier tahun 2009 hari ini. Itu sudah online di internet, jadi tinggal dicari. Nah, ini saya terangkan atau ceritakan beberapa kasus yang real yang sudah pernah diperiksa. Yang kasus pertama, seorang perempuan 13 tahun ditemukan hamil dan melahirkan seorang bayi. Dia itu mental retarded. Waktu ditanya, dia bilang itu tersangkanya itu si kakek, karena dia bilang dia main kuda-kudaan sama si kakek. Si kakek kemudian dilaporkan ke polisi, masuk ke pengadilan, tetapi di pengadilan tidak bisa dilanjutkan kasusnya karena buntu. Pertama, tidak ada bukti. Si gadis sendiri tidak bisa menjadi saksi karena dia di bawah umur dan dia mental retarded. Si kakek itu tidak bisa ditanya karena sudah demensia, sudah pikun. Sedangkan saksi tidak ada. Di situ pemeriksaan DNA menjadi satu-satunya pemeriksaan yang dimintakan oleh Pengadilan Purwokerto pada saya. Dan pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa kakeknya itu benar-benar adalah ayah dari si bayi tersebut. Kemudian yang terjadi adalah kemudian kakeknya ditaruh di panti jompo, dipisahkan dari cucunya, sedangkan anaknya sendiri dipelihara oleh neneknya.
Kasus yang lain itu adalah seorang perempuan umur 50 tahun datang ya dengan laki-laki 50 tahun datang dengan anaknya yang berusia 29 tahun, itu anak perempuan. Dia mau kawin 1 bulan kemudian. Dia mengatakan dia ingin tahu apakah anak tersebut benar-benar anaknya atau tidak. Saya tanya apa alasannya. Dia bilang dia sebenarnya sudah curiga bahwa itu bukan anaknya sejak anaknya lahir. Tetapi dia begitu sayang pada ibu dan anaknya sehingga dia menyimpan rahasia itu sampai 26 tahun. Setelah anaknya mau kawin baru dia ketakutan. Karena menurut dia sebagai seorang muslim dia akan menjadi wali nikah dari anaknya. Kalau dia adalah bukan bapaknya dan dia menjadi wali nikah, itu berarti nikahnya tidak sah. Berarti anaknya melakukan zina seumur hidup dengan suaminya. Dan dia tidak mau itu terjadi karena itu hukumannya adalah urusannya ada urusan di atas, dia bilang. Jadi dia mau mengetahui apakah dia bisa menjadi wali nikah atau tidak. Pemeriksaan dilakukan oleh saya dan kemudian ternyata itu 1 minggu sebelum dia kawin, itu dia datang dan saya mengatakan bahwa itu bukan anaknya. Dan di depan saya kemudian mereka bertangis-tangisan. Si anak mengatakan bahwa bapak biar gimana saya nganggap bapak tetap bapak saya. Tapi si bapaknya juga bilang, ya jangan pernah menganggap saya bukan bapak kamu karena sesungguhnya saya bapak kamu. Tetapi demi Allah saya tidak punya hak untuk menjadi wali nikahnya kamu. Jadi kemudian anak itu menikah dengan wali hakim. Dia tidak itu, tapi ada dampaknya, yaitu dampaknya jadi semua orang tahu bahwa dia adalah anak yang bukan anak si bapak dan bahwa si istrinya yang sudah meninggal itu melakukan selingkuh. Itu adalah harga yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga, itu seorang gadis 12 tahun ditemukan hamil. Dia ditanya sama ibunya kenapa dia hamil. Ini kasusnya di Samarinda. Dia bilang dia diperkosa oleh tetangganya beberapa kali dan diancam kalau dikasih tahu orang lain akan dibunuh. Dan kemudian ditangkaplah orang tersebut, tetapi polisi juga tidak berdaya karena pertama tidak ada saksi yang menunjukkan perkosaan tersebut. Kemudian saksi sendiri, saksi korban itu tidak bisa diterima di pengadilan karena dia di bawah umur. Dan kemudian suspeknya sendiri tidak mengaku walaupun sudah digebukin sama polisinya. Akhirnya mereka konsultasi dengan dokter spesialis forensik di sana. Dia kirim ke saya anaknya. Kemudian anaknya dibawa ke sini. Saya bawa ke bagian feto maternal dengan bantuan USG. Panduan USG diambil darah tali pusat karena hamilnya sudah 8 bulan. Diambil darah dari ibunya dan kemudian dari si tersangkanya sendiri, dia tetap di Samarinda, dikirim darahnya dengan EDTA ke saya. Dan hasil pemeriksaan itu adalah benar laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari janinnya. Maka atas dasar itu dia dimasukin penjara atas tuduhan perkosaan. Ini adalah kejadian lain. Seorang laki-laki menelpon itu dari kamar praktek seorang dokter kebidanan. Dia mengatakan dengan sedihnya bahwa dia mengetahui nama alamat saya dari seorang sejawat yang adalah iparnya dia sendiri, seorang dokter. Dia mau minta tolong karena begini, dia punya anak. Ini dia punya anak 3, tapi dia masih mau punya anak. Istrinya hamil tidak diberitahu ke dia. Istrinya kemudian melakukan aborsi juga tidak diberitahu ke dia. Dia hanya tahu kemudian 1 hari kemudian waktu dia pulang kerja, istrinya sudah dalam kondisi presyok di rumah, perdarahan per vaginam. Minta tolong supaya dibawa ke dokter kebidanan. Waktu ditanya sama suaminya kenapa, dia bilang kemarin dia habis aborsi pada si dokter tersebut. Dan setelah diaborsi ternyata terjadi perdarahan. Suaminya kaget karena kenapa kok hamil nggak dikasih tahu. Dan kemudian juga kenapa kok ke dokter kebidanan melakukan aborsi itu tidak diberitahu. Jadi seperti itu. Kemudian hasilnya adalah dilakukan pemeriksaan pada janinnya. Jadi saya minta janinnya dibawa ke saya. Janinnya itu hanya saya pesan biasanya kalau orang aborsi itu janinnya diperiksa ke bagian PA untuk diperiksa. Saya bilang biasanya dikasih dimasukkan dalam formalin. Saya minta dimasukkan ke dalam alkohol. Karena formalin itu tidak baik untuk amplifikasi DNA. Dibawa kemudian darah istrinya dibawa ke saya karena habis aborsi biasa diperiksa HB-nya, diambil darahnya, kemudian si laki-lakinya diambil darahnya. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan itu memang bukan bapak itu, laki-laki tersebut bukan bapak dari janin tersebut. Saya ketemu 6 bulan kemudian dengan mereka dan mereka sudah cerai.
Ini adalah satu kasus yang lain lagi. Ini barangkali kasus yang lumayan menarik. Seorang perempuan bekas WTS di daerah Malang, itu dia menikah dengan bekas kliennya, seorang Inggris, itu orang muda ya, 20 tahun. Dalam perkawinan mereka, perkawinan yang bahagia, istrinya hamil, dan kemudian si suaminya terpaksa meninggalkan dia karena mendapatkan tugas untuk untuk menjadi perwakilan di Thailand selama 1 tahun. Karena penugasan cuma 1 tahun, dia tinggalkan anaknya dan istrinya, anak yang masih dalam kandungan. Setelah dia balik, dia mendapatkan anak yang sudah lahir. Dia bahagia sekali, dan gak lama kemudian ternyata dia dapat penugasan di Inggris untuk waktu yang cukup lama, sehingga dia berkeinginan membawa anaknya ke Inggris. Nah, sebagai satu formalitas dan atau satu kebutuhan requirement untuk imigrasi, dia melakukan pemeriksaan DNA. Dia datang ke saya, diperiksa DNA-nya. Hasilnya itu luar biasa, karena ternyata itu bukan anak si ibu dan bukan anak si bapak. Kasus itu biasanya anak si ibu dan bukan anak si bapak, tapi ini bukan anak si ibu dan bukan anak si bapak. Tidak ada yang mirip sama sekali dengan dua-dua. Nah, pada kasus itu kemudian si ibunya saya panggil, saya tanya ke dia, kenapa ibu membohongi saya? Terus dia dengan santainya dia bilang, dokter tahu ya, katanya. Saya bilang, ya tahu dong. Saya bilang, kasusnya kenapa? Ternyata dia cerita begini, pada waktu dia hamil itu dia berantem, bertengkar, berkelahi dengan temannya, terpukullah dia punya perut, dan kemudian dia keguguran. Setelah keguguran, dia tidak berani cerita ke suaminya. Dia ketakutan, takut suaminya menyalahkan dia, dan takut suaminya meninggalkan dia. Maka kemudian dia kembali dan mencari temannya yang masih menjadi WTS aktif. Dan salah satu temannya itu sedang gundah gulana karena mengalami kecelakaan kerja, hamil dari pekerjaannya, dan dia tidak menginginkan itu. Jadi kemudian anaknya itu sama dia disuruh dipelihara sampai lahir, dan kemudian diadopsi sama dia. Nah, itu diakukan oleh dia sebagai anak dari si suaminya. Dan kemudian dia minta dengan sangat supaya saya membantu dia untuk menulis bahwa itu adalah anak mereka. Saya bilang tidak bisa. Karena kenapa? Seorang ahli itu tidak boleh berbohong. Dokter disumpah, satu. Yang kedua, saya bilang, saya itu sebagai saksi ahli. Kalau seorang saksi ahli itu harus menuliskan apa adanya. Kenapa? Karena keterangan ahli itu selalu bisa diulang oleh ahli lainnya di seluruh dunia. Saya bilang, jangan sangka yang saya periksa saya bilang A, itu di sana mereka percaya. Mereka akan ulang lagi pemeriksaan itu. Dan kalau tidak sama, mereka akan memblacklist saya sebagai seorang ahli DNA, saya bilang. Jadi saya harus tulis apa adanya, dan kemudian saya tidak tahu, tapi saya menganjurkan pada dia terus terang saja, karena kalau orang bule, kalau menurut saya biasanya lebih fair daripada orang Indonesia. Kalau laki-laki Indonesia udah pasti ditinggal langsung, tapi kalau laki-laki bule belum tentu. Mereka menghargai sekali satu kejujuran. Saya tidak tahu endingnya seperti apa, tetapi kasus ini merupakan satu kasus yang menarik, sehingga waktu saya presentasikan ini di Melbourne pada waktu itu, mereka bilang, wah, nggak pernah kejadian tuh di luar negeri kasus seperti itu, dia bilang. Nah, ini kasus yang satunya lagi adalah kasus yang barangkali cukup menarik, adalah 2 orang teman baik waktu SMA. Saking baiknya mereka sudah kawin masing-masing, sering saling mengunjungi satu sama lain, silaturahmi. Ya. Nah, yang satu jadi pengusaha, yang satunya jadi anggota DPRD. Anggota DPRD itu ternyata begitu sibuknya menjadi anggota DPRD yang baik, barangkali ya, absen terus di situ, absennya penuh, sehingga temannya itu yang rajin mengunjungi istrinya. Dia sudah punya anak 3, begitu anak ketiga lahir, dia kagetnya setengah mati karena anaknya itu tidak mirip sama dia, tapi mirip sama temannya. Dia sudah datang ke saya tuh dengan satu set foto dari depan, samping kanan, samping kiri, dari masing-masing pasangan, dan memang saya sendiri mengakui bahwa itu memang mirip sama temannya. Itu kasus ini sampai masuk ke pengadilan karena mereka sampai bertengkar demikian hebat dan masing-masing tidak mengakui. Kemudian oleh pengadilan Medan itu diminta ke saya untuk diperiksa DNA-nya. Hasilnya itu memang anak temannya. Jadi kesimpulannya apa? Kasus sengketa ayah atau ragu orang tua itu makin meningkat di dalam populasi. Kasus-kasus tersebut memerlukan approach atau pendekatan ilmiah untuk mencapai suatu hasil yang akurat dan adil bagi semuanya. Analisis DNA dengan Codis 13 harus dikerjakan pada kasus-kasus ini karena ini memberikan tingkat discrimination power atau ketepatan yang paling tinggi. Dan pada kasus-kasus yang menyangkut orang Indonesia harus dilakukan penghitungan paternity index dan probability dengan menggunakan data population Indonesia.
Itu saja yang saya sampaikan, dan saya kembalikan pada moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Jaya. Sangat menarik sekali tadi ya materi yang diberikan. Ternyata banyak sekali kasus-kasus yang memang memerlukan tes untuk identifikasi keayahan. Baiklah, sekarang giliran kita akan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta hari ini. Saya mulai dulu dari Universitas Bengkulu. Bengkulu, mendengar suara saya? Saya beri kesempatan untuk 2 pertanyaan. Halo Bengkulu, kita tunggu koneksi. Mungkin saya akan beralih dulu ke Departemen Anatomi, di mana di situ ada mahasiswa dari UI dan UIN. Saya persilahkan untuk mengajukan 2 pertanyaan dulu. Ya, Anatomi, mendengar suara saya? Ya, mendengar. Belum Ya. ada pertanyaan, Dok. Iya, tolong sebutkan nama dulu ya dan dari universitas mana. Silakan. Maaf, belum ada, Bu. Belum ada Belum yang mau ada. bertanya? Iya, kalau begitu mungkin saya belum ada. beri kesempatan untuk peserta yang ada di ruangan ini. Silakan. Iya, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menanyakan satu hal ini. Saya ingin bertanya, tadi di sini FBI telah memberikan rekomendasi terhadap seluruh lab DNA bahwa menggunakan 13 lokus. Tetapi ada satu informasi yang saya dapat bahwa di Inggris itu masih menggunakan 10 lokus sebagai dasarnya. Nah, itu apa yang dapat menyebabkan perbedaan dari standar dari Inggris dan FBI tersebut? Sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya begini, ini kan dari dulu di mana-mana juga di seluruh dunia ya, itu Amerika itu selalu mau leading begitu ya. Sebenarnya misalnya contoh ya, DNA fingerprint sendiri itu ditemukan pertama kali oleh orang Inggris, tapi dia sendiri supaya mau go internasional dia jualnya ke Amerika, sehingga dijual patennya ke Amerika, jadi di Amerika itu yang dipakai. Nah sekarang itu juga sama, bisa dipahami bahwa Amerika selalu mau leading, dan pada waktu mereka beralih dari VNTR dan RFLP ke STR, itu yang mulai memang Amerika. Yang pertama kali tahun 90-an. Mereka kemudian ternyata bilang bahwa ini adalah yang paling bagus dan semua orang mengakui. Itu mereka bikin. Pada waktu awal memang STR itu mereka sadari bahwa itu sangat powerful, tetapi harus dalam bentuk kombinasi. Maka pada waktu awal mereka kerjakan tuh hanya 4 lokus. Kemudian mereka cari lagi, kemudian 6 lokus, 9 lokus, 13 lokus. Ya. Nah, begitu sampai 13 lokus mereka bilang ini yang cukup optimal, yang kira-kira sampai negara berkembang pun itu akan sanggup meriksa. Makanya mereka rekomen itu dan mereka kemudian diikuti oleh seluruh dunia. Tetapi kadang-kadang ada beberapa kendala di beberapa negara. Pertama masalah chemicalnya, mereka tidak punya barangkali satu. Tapi yang kedua juga masalahnya kadang-kadang ada juga yang rada-rada dalam tanda petik bandel, karena mereka bilang apa sih urusannya Amerika ngatur-ngatur, kadang-kadang mereka bikin aturan sendiri. Misalnya contoh di Taiwan tuh mereka lebih hebat dari Amerika, karena sejak pada waktu bom Bali itu kita masih pakai 13, mereka sudah pakai 16 lokus sebagai standar nasionalnya. Itu tidak masalah kalau berlebihan, tapi kalau kurang misalnya kita bandingkan, karena biasanya yang 10 lokus itu adalah termasuk dalam yang 13. Jadi sebenarnya itu tidak masalah, itu menyangkut biaya, karena kalau dia periksa 10 lokus harganya itu separuh daripada yang 13. Harganya itu masalah soal biaya satu, kemudian mungkin masalah kebanggaan dari satu negara. Tetapi di sini sendiri kita di Indonesia, pertama saya kerjain itu 10 memang. 10
kemudian saya jadi 13. Tapi sekarang di beberapa negara mereka sudah pakai 16. Tapi 16 itu tidak diikuti oleh semua negara. Karena pentingnya kenapa? Kita pentingnya ngikuti Amerika bukan karena kita mau tunduk, karena kepentingan kita sendiri. Kasusnya misalnya contoh kasus imigrasi. Kalau kita pakai 13, itu seluruh dunia pakai 13. Jadi kemanapun itu bisa pasti kompatibel, bisa dibandingkan. Saya dapat kasus kira-kira 6 bulan yang lalu, ada satu orang anak buah kapal hilang di Nabire. Dia orang Polandia, naik kapal, kemudian kapalnya tenggelam di Nabire pada waktu perjalanan. Dia ketemu, kemudian terangkat tuh pada waktu 2 bulan setelah tenggelam. Jadi bisa dibayangin dapatnya itu berupa kerangka yang ada dagingnya sedikit-sedikit, sebagian besar sudah dimakanin sama ikan barangkali, sama ikan paus dan segala macam barangkali, atau mungkin ikan hiu. Jadi sudah sangat busuk dan keluarganya di sana menunggu-nunggu menanti-nanti apakah itu anaknya. Bukan. Ada dua yang bisa dilakukan kalau misalnya kita tidak mengikuti Kodis 13. Mayatnya ini dibawa ke sana, ke Polandia, dan kemudian diperiksa bersama orang tuanya di sana. Seperti itu. Atau orang tuanya datang ke sini dan kemudian kalau dibandingkan di sini seperti itu. Tapi karena pada waktu itu kita kontak dengan mereka, kita bilang, pakainya Kodis 13 enggak? Mereka pakai Kodis 13. Kalau gitu saya bilang, orang tuanya diperiksa sana, mayatnya diperiksa di sini. Kita periksa, kemudian hasilnya di-compare, ternyata benar anaknya, itu baru dikirim ke Polandia. Itu sangat memudahkan seperti itu. Dan itu kita seringkali merasakan bahwa dengan kita ngikutin standar internasional, kita menjadi diakui oleh internasional dan juga bisa dibandingkan hasilnya kita seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jaya. Apakah masih ada pertanyaan untuk yang berada di ruangan ini? Kita beralih dulu ke Untan. Selamat pagi Untan, apa mendengar suara saya? Selamat pagi dok. Pagi. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya dok. Belum ada pertanyaan untuk sementara ini. Belum ada. Saya beralih ke Bengkulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siapriance. Dok, di sini yang ingin saya tanyakan terkait mengenai kuliah yang kami dapat sebelumnya, itu pada kuliah pertama bahwa kami ketahui mengenai analisis DNA, di mana kita ketahui bahwa DNA itu terdiri dari bagian yang diekspresikan dan tidak diekspresikan, ekson dan intron. Mengenai fungsi intron itu sendiri, pada kuliah pertama kami ketahui dari narasumber itu masih dalam penyelidikan terkait mengenai fungsinya. Tetapi pada kuliah beberapa hari yang lalu itu dikatakan bahwa intron itu berperan dalam analisis DNA terkait mengenai dalam kedokteran forensik. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Begini, memang kita waktu saya belajar juga, waktu belajar DNA tahun 82, pertama kali belajar DNA waktu tingkat 2. Itu di situ kita mengetahui bahwa DNA itu terdiri dari DNA yang namanya gen. Gen itu adalah disebut ekson karena dia coding DNA. Dari situ dia akan mengkode protein, akan menghasilkan protein. Antara gen yang satu dengan yang lainnya itu ada sela yang harus diberi sela. Kenapa? Kalau tidak ada space, nggak ada sela, maka proteinnya akan menyambung menjadi satu. Jadi menjadi tidak protein yang tidak jelas. Makanya itu harus ada batas antara satu gen dengan yang lain yang kita kenal dengan intron. Itu biasanya terdiri dari belasan sampai ratusan basa. Itu tidak merupakan satu non-coding DNA yang kita kenal sebagai intron. Itu pada waktu awal itu memang tidak diketahui fungsinya sama sekali. Nah, kemudian itu baru pecah masalahnya itu pada waktu tahun 1985. Seorang ahli DNA yang namanya Alex Jeffrey menemukan ternyata identitas individu itu ada di dalam intron. Di situ ada beberapa DNA yang ternyata berulang, merupakan basa berulang yang ternyata itu merupakan suatu ciri khas individu. Jadi kalau kita lihat seluruh DNA kita, seluruh DNA manusia, itu seluruhnya itu kalau kita bandingkan antara DNA saya dengan DNA semua kita di sini, semua yang mendengarkan saya ini, maka sebenarnya 99,9% DNA kita sama. Saya punya gen globin, Anda punya gen globin. Saya punya gen insulin, Anda punya gen insulin. Sedemikian rupa semua ekson itu kita punya yang sama. Kecuali ada beberapa varian orang tertentu yang punya penyakit. Itu adalah sama. Nah, si Jeffrey itu, Alex Jeffrey itu mendapatkan bahwa 0,1% DNA yang
DNA kita itu ternyata berbeda. Dan yang berbeda itu Tuhan taruh di dalam intron. Nah, itulah yang menjadi target pemeriksaan pada DNA forensik. Yang saya terangkan hari ini mengenai STR itu adalah salah satu bagian dari intron itu yang non coding tidak menghasilkan DNA yang ternyata bervariasi antara satu kita dengan yang lain. Dan bagian itulah yang diperiksa di forensik untuk menentukan identitas. Seperti itu. Iya, terima kasih Dokter Jaya. Apakah bisa dimengerti, Bengkulu? Sudah cukup jelas? Iya, terima kasih. Jelas, Dok. Iya, saya beralih ke ruang anatomi. Anatomi, apakah mendengar saya? Iya, masih mendengar. Iya, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya, silakan. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Ali dari Win Syafidatullah. Saya memiliki pertanyaan. Tadi dokter sudah menjelaskan mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tes forensik untuk DNA. Nah, yang saya ingin tahu, adakah faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan hasil tes DNA saat melakukan tes forensik tersebut? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Pemeriksaan DNA seperti pemeriksaan DNA yang lain itu memang ada punya potensi untuk menimbulkan kesalahan. Tetapi kesalahan itu biasanya bisa kita minimalisir dengan cara melakukan beberapa upaya. Yang pertama itu adalah masalah untuk yang STR ini adalah yang dia begitu peka sehingga 1 nanogram DNA saja tuh sudah cukup untuk menghasilkan 1 typing. Nah, itu adalah pertama masalah kontaminasi. Kontaminasi itu bisa terjadi kalau kita kerjanya jorok. Artinya, misalnya contoh kita ngomong sembari kita waktu ngumpulin sampel, waktu ngerjain itu kita ngomong itu 1 tetes mungkin liur kita ke situ cukup untuk membuat typing kita masuk ke situ. Ada ketombe kutumbaba masuk situ, itu cukup untuk mendapatkan kita punya STR keluar di situ. Jadi itu dilakukan biasanya sih kalau misalnya kita lihat kalau orangnya ketombean ya Arab di terapi dulu ketombenya atau kita pakai tutupan kepala. Kalau perlu misalnya pada waktu pemeriksaan kita lakukan tutup mulut sehingga pakai masker sehingga itu seperti itu. Yang kedua tuh kemungkinan kesalahan adalah kesalahan untuk kesalahan labeling. Karena kita tahu orang Indonesia kadang-kadang ceroboh ambil sampel tidak di label. Akhirnya tidak tahu mana bapak, mana anak, mana itu. Apalagi kalau misalnya sampelnya itu ada beberapa pada satu hari ada beberapa pasien berapa pasangan keluarga yang datang diperiksa itu bisa. Maka yang harus dilakukan adalah pertama labeling harus benar. Itu labeling. Kemudian setelah itu waktu ekstraksi kita kerjakan dengan benar dengan steril ya. Nah, selanjutnya itu ya pipetnya misalnya harus diganti dengan benar. Itu kita tahu itu standar biasa. Dan yang satunya lagi kita selalu lakukan dengan double blind. Artinya kita kerjakan itu 2 kali untuk satu sampel yang sama sehingga kita yakin hasilnya memang seperti itu. Manakala hasilnya meragukan kita akan ulangi seperti itu. Dan kenyataannya insya Allah sampai saat ini itu tidak pernah salah. Kesalahan itu pernah terjadi 1 kali, itu saya akui terjadi 1 kali pada kasus mutasi. Itu kasus yang amat sangat jarang. Jadi begini, tadi saya bilang kan syarat untuk bilang bahwa dia bukan anak itu 2. Waktu itu belum ada patokan itu. Karena semua orang di seluruh dunia pun bilang kalau ada 1 aja tidak sama itu udah oke. Jadi saya sudah putuskan bahwa itu memang bukan anaknya karena ada 1 lokus yang tidak sama pada waktu itu. Kemudian dia protes setengah mati sampai nangis-nangis, perempuannya bilang tidak mungkin, saya sumpah demi Allah saya tidak berselingkuh dan segala macam. Akhirnya saya jadi bingung. Kemudian saya konsultasi dengan teman di luar negeri, ternyata 1 teman yang berasal dari Taiwan yang sudah melakukan puluhan ribu mengatakan bahwa mungkin terjadi 1 mutasi pada STR sehingga orang yang sebenarnya itu adalah bapaknya menjadi bukan bapaknya. Tapi ada caranya untuk mendeteksi itu. Yang pertama, kita mendapatkan bahwa dari seluruh pemeriksaan DNA yang kita periksa 13 itu ada 1 yang tidak cocok, hanya 1.
Dan satu itu begitu kita cocokin ke bapaknya itu bedanya cuma satu angka. Jadi misalnya contoh paternalnya anak tuh 13, bapaknya itu 14 atau 15. Jadi cuma beda satu angka. Dan kemudian apa yang masih kita lakukan pada kasus itu, kita harus tambah lokusnya dengan lokus lain. Dan setelah kita tambahkan lokusnya, misalnya kita tambah jadi 16 pemeriksaan, ternyata tetap hanya yang tidak cocok cuma satu, itu adalah mutasi. Dan kasus itu jarang sekali terjadi 1 dibandingin sekian juta begitu. Jadi kalau terjadi seperti itu ya terpaksa. Jadi pada kasus itu kemudian terpaksa saya ralat karena setelah saya periksa, saya tambahkan sekitar 5 pemeriksaan selanjutnya, itu ternyata tetap aja cuma tinggal 1. Dan memang bedanya cuma 1. Itu kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jelas ya tadi yang bertanya. Ya, oke. Dari ruangan sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Dok, jadi kalau misalnya yang tadi 15 itu misalnya pada lokus segini itu 15, maksudnya ada 15 repeat. Terus kalau 15,2 tuh misalnya kalau TACG itu 15,2 itu setelah repeat ke 15 hanya ada TA gitu. Iya. Oh gitu. Oke. Thank you. Iya. Dari tempat lain apakah ada yang masih mau mengajukan pertanyaan? Ya, saya masih menunggu. Nanti tolong pencet mic-nya ya. Ada satu pertanyaan dokter yang menarik. Mungkin ini ada kasus yang ekstrim ya. Apabila terjadi perkosaan beramai-ramai pada seorang wanita dan 2 diantaranya adalah saudara kembar yang 1 telur dan 1 sperma, kita tahu ya fertilisasi itu. Bagaimana membedakan antara 2 pria yang kembar tadi? Apakah tingkat itu tinggi sehingga tidak terjadi miss di antara mereka berdua untuk menentukan siapa yang menjadi ayah biologisnya? Ya. Makasih. Pertanyaan yang bagus. Karena gini, ada satu yang barangkali satu-satunya kelemahan dari STR itu adalah bahwa dia itu murni diturunkan dengan hukum Mendel. Artinya kalau orangnya itu adalah kembar identik dari 1 telur, maka 100% DNA-nya sama STR-nya. Itu sebabnya kalau misalnya kembarannya yang melakukan satu perselingkuhan atau persetubuhan dengan perempuan itu, maka saudaranya itu bisa dituduh itu tanpa kebenaran sebenarnya. Itu jadi itu sebabnya di dalam kasus paternitas seperti ini biasanya kita tidak pernah bisa menghasilkan 100%. Karena tetap aja ada kemungkinan. Jadi dengan kata lain jawabannya adalah kalau dia kembar identik maka itu adalah sama DNA-nya, maka bisa aja saudara yang tidak salah itu menjadi dianggap sebagai pelakunya. Jadi kembar tanggung jawab berdua ya? Iya. Iya. Terima kasih Dokter Jaya. Ya, dari Tanjung Pura mungkin ada? Ya, cukup banyak nih Dokter Jaya ya kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi keayahan. Mungkin ada hal kaitannya juga dengan misalnya kita identifikasi teroris seperti kemarin itu. Bagaimana kita, mungkin ini di luar konteks tapi saya pikir ini masih ada hubungannya ya mengenai aplikasi penggunaan STR untuk mengetahui identitas seseorang. Iya, sama. Ya. Mungkin kita lihat pada kasusnya misalnya Nurdin M. Top. Begitu dia ketangkap kan kemudian ditanya ini benar Nurdin M. Top apa enggak, mereka cari sidik jari dan segala macam. Kita tahu pada identifikasi itu ada 3 yang bisa memastikan identitas. Pertama sidik jari, kedua gigi, dan ketiga DNA. Dan di antara yang ketiga-tiganya itu DNA itu yang paling diakui. Dan untuk kasus seperti itu juga sama rekomendasi FBI itu adalah pemeriksaan dengan Codis 13. Maka kalau kita mau nanya satu identitas, biasanya orang dikaitkan dengan keluarga inti. Jadi pada kasus Nurdin M. Top begitu dia ditangkap dan meninggal, jadi tidak bisa ditanya lagi identitasnya, maka dilakukan pemeriksaan DNA terhadap dia dan dicari orang tuanya. Upaya polisi pertama cari orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ada, maka diperiksalah DNA dari bapak, ibunya, dan dia sebagai Mr. X, sebagai anak. Dilakukan analisa FCM persis seperti ini. Jadi itu adalah kasus paternitas untuk penentuan identitas. Nah, kalau misalnya pada kasus yang lain itu dia tidak punya bapak dan ibu lagi karena sudah meninggal, tapi dia punya istri dan anak, maka analisa FCM tetap dilakukan pada kasus ini, di mana dia sebagai bapaknya Mr. X
terus ibunya si laki perempuan itu sebagai ibu, sebagai istri dan anaknya. Dibandingkan apakah anak itu ada separuh DNA anaknya yang paternal itu cocok dengan orang tersebut. Kalau cocok itu adalah dia. Jadi memang ini dipakai pada kasus itu. Ya, terima kasih Dokter Jaya. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sampel yang paling baik itu diambil dari mana ya, Dok? Saya tahu semua yang berinti pasti bisa, tapi yang paling baik mungkin dan yang biasa pertanyaannya bukan dilakukan. paling baik, yang paling praktis. Iya, Selama paling ini praktis. kalau misalnya kasusnya itu adalah kasus orang hidup ya, itu kalau orang dewasa saya sendiri prefer atau lebih senang mengambil sampel darah. Karena kenapa darah itu DNA-nya cukup banyak. Kita dapat satu sesi aja banyak sekali. Kemudian yang kedua itu biasanya kalau dari segi kepraktisan itu juga bukal mukosa, bukal swab. Bukal swab itu hanya perlu kita biasanya cukup untuk 3 atau 2 kapas steril, kita usapkan di bagian pipi bagian dalam itu dengan cukup keras, itu cukup untuk pemeriksaan DNA. Nah, sekarang kalau yang anak kecil sekali gimana? Kadang-kadang itu anak kecil itu selalu kita pakai bukal swab, dan satunya lagi yang juga mudah itu kita pakai alat yang untuk ngambil darah dari ujung ini yang pakai jarum itu, pakai lancet. Itu tinggal kita teteskan dengan pada satu kertas yang kita kertas dengan sebagai kertas FDA card. Itu ada satu kertas, di situ ada bulatan-bulatan, kita tinggal cocok seperti buat periksa gula darah, kita tetesin di situ beberapa tetes. Itu amat praktis karena pada anak kecil cukup dari tumitnya atau dari ujung jarinya kita tetesin berapa tetes itu sudah cukup, dan itu praktisnya kenapa? Karena begitu kita teteskan sampel di situ, kita keringkan, itu kertas itu bisa kita simpan dan masukin kantong, kita bisa bawa kemanapun tanpa kita perlu minta izin. Karena bisa tahu kalau sampelnya berupa darah cair itu harus dibekukan atau mungkin dikasih harus suhu dingin, kemudian mungkin itu dikasih tabung, mungkin tabung kalau dibawa ke bandara susah, tapi dengan bentuknya kertas itu amat sangat mudah. Waktu saya melakukan penelitian waktu itu dengan bawa ribuan atau ratusan kasus, itu cukup dengan beberapa kertas, karena satu kertas FDA itu isinya bisa 4 orang, 4 bulatan, jadi bisa 4 orang, jadi sangat praktis seperti itu. Makasih Dokter Jaya. Mungkin satu lagi ya, bagaimana dengan kalau kita hanya punya sampel berupa parafin blok gitu? Bisa juga ya? Parafin blok itu tidak masalah karena sekarang itu dengan segala macam sampel yang bentuknya seperti parafin blok atau bahkan slide mikroskopik itu bisa kita analisis dengan mudah. Dokter Jaya. Saya masih menunggu apakah masih ada pertanyaan dari Bengkulu, anatomi, dari Tanjung Pura, dan dari ruangan ini. Anatomi ada, Bu? Iya, silakan. Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana bila orang tuanya udah nggak ada, jadi bisa tidak pemeriksaan DNA ini dibandingkan dengan kakak atau adik? Soalnya saya nonton di CSI bisa gitu Dok, tapi saya nggak tahu apa perlu mesti gali kubur dulu gitu Dok, buat dapetin sampel DNA dari bapak ibunya, apa bisa dengan saudara kandung gitu. Terima kasih. Begini, justru itu salah satu kelebihan dari DNA. Kayak gini, tapi syaratnya begini, kasusnya bapaknya sudah tidak ada ya, tetapi dia punya anak dan ada istrinya. Jadi misalnya contoh begini, ada istri sama anak, kemudian bapaknya sudah meninggal, terus datang perempuan bilang bahwa dia dia mempunyai si laki-laki tersebut punya anak, dia bawa anak, ini anak dari si bapak yang sudah tidak ada. Itu memang dari saudara bisa. Itu saya sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan seperti itu. Karena begini, pertama yang kita lakukan adalah kita merekonstruksi DNA bapak. Caranya adalah untuk setiap lokus itu kan bapak memberikan separuh DNA-nya pada anak-anaknya. Maka kita periksa ibu dan anak-anaknya, yang anak-anak resminya dia. Itu kemudian kita cari paternal DNA. Jadi separuh kan DNA si anak dari ibu, yang tidak dari ibu berarti DNA bapak, itu kita kumpulkan. Nah, dengan mengumpulkan dari beberapa anak, kita akan mendapatkan DNA si bapak lengkap. Nah, setelah kita dapatkan DNA anak bapak lengkap, baru bapak itu DNA yang kita rekonstruksi itu kita bandingkan dengan ibunya dan anak yang dicurigai sebagai anaknya. Seperti itu. Itu dengan cara seperti itu bisa kita lakukan. Terima kasih Dokter Jaya. Ya, apa masih ada lagi? Ya, dari ruangan ini mungkin ya. Ya, silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fridian. Saya ada pertanyaan, Dok. Kemarin waktu saya mencari informasi mengenai penggunaan sampel untuk pemeriksaan DNA, itu dikatakan jika kita tidak memiliki DNA yang cukup, misalnya hanya ditemukan misalnya rambut ataupun misalnya tulang. Nah, itu yang paling akurat digunakan itu pemeriksaannya dengan mitokondria DNA. Nah, bagaimana menurut dokter mengenai hal tersebut? Katanya di rambut itu tidak terdapat adanya DNA inti. Makanya saya ingin klarifikasi dari dokter. Makasih. Begini, untuk pemeriksaan itu makanya tadi saya sudah terangkan mengenai DNA inti dan DNA mitokondria. Hasilnya itu agak berbeda karena begini, kalau DNA mitokondria itu hanya menyatakan hubungan dari ibu dengan anak. Artinya kalau kita periksa seperti itu kita itu bukan mengatakan bahwa itu adalah si A atau si B, tetapi bahwa orang itu adalah satu keturunan dari garis ibu dengan perempuan tersebut. Karena kenapa? DNA mitokondria dari semua anak dari ibu yang sama itu sama. Kemudian sama dengan si ibu, sama dengan paman dan bibi dari pihak ibu, sama dengan nenek, sama dengan nenek, saudaranya nenek dari pihak ibu, itu semua sama semua. Sehingga itu menunjukkan pada sekelompok orang. Kecuali kalau kasusnya tertutup. Kasus tertutup maksudnya kasus misalnya bayi ketukar. Bayi tertukar kan cuma ada 2 bayi itu dan 2 ibu. Tidak ada melibatkan orang lain di situ, itu kasusnya tertutup, itu bisa dipakai seperti itu. Nah, sekarang menyangkut mengenai bahwa pada kasus yang dimana dia sudah degradasi sangat berdegradasi, itu memang itu pada penelitian mengenai fosil tulang belulang yang umurnya amat sangat lama, itu yang paling gampang diperoleh mitokondria. Karena mitokondria itu DNA-nya pendek sekali sehingga kita bisa peroleh dengan gampang. Tapi pada penerapan di kasus ini itu pemanfaatannya terbatas. Kita hanya bisa bilang bahwa itu adalah anak si ibu seperti itu. Nggak bisa ngomong lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau kita pakai STR yang sejauh ini saya bisa lihat bahwa dia itu punya kepekaan nyaris hampir sama dengan DNA mitokondria. Sehingga kalau DNA mitokondria bisa diperiksa, umumnya dia juga bisa diperiksa. Itu dia kecil-kecil sekali. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa, tetapi nanti barangkali yang berbeda itu dalam indikasinya itu, seperti itu. Terima kasih. Dok, tadi saya tertarik dengan kalau bila terjadi mutasi, berapa persen dari yang 13, kodis 13 tadi apabila terjadi mungkin 2 atau 3 yang mutasi, itu kan bisa saja terjadi, Dok. Lalu apa tindakan yang mesti dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut? Nah, ini kalau untuk STR itu untung, kita sangat beruntung karena Tuhan memberikan dia tuh tidak mudah bermutasi. Mutasi itu selama ini ya, dari yang pernah ada di laporan itu sampai mereka sudah kerjaan sampai ratusan ribu, sampai jutaan bahkan. Itu mutasinya kejadiannya kecil sekali. Itu berbeda dengan DNA mitokondria. DNA mitokondria tuh tingkat mutasinya tinggi sekali. Tapi kalau ini nggak pernah ketemu itu pada lebih dari 1 lokus. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Saya masih menunggu apakah ada pertanyaan dari ruangan lain? Dari anatomi. Iya, silakan. Dari anatomi. Silakan. Selamat pagi, Dok. Saya Mike dari FKUI. Saya punya pertanyaan mengenai pengambilan sampel. Beberapa minggu lalu kita menjadiin tanpa tes. Dan ada pertanyaan mengenai bahaya pengambilan sampel dari bayi yang belum lahir. Menurut dokter, apa bahaya-bahaya itu? Cara paling efektif untuk mengambil sampel apa dan bagaimana cara menghindari bahaya-bahaya itu sendiri? Terima kasih. Gini, kita sebenarnya kalau pada kasus yang untuk antenatal itu sejauh ini saya sudah lakukan sekitar ada 3 kasus. Itu selama ini kita tidak pernah berani ngerjain sendiri. Jadi selalu kita kerjasama dengan bagian fetomaternal kebidanan. Jadi itu bukan nggak setiap ahli kebidanan tuh sanggup ngerjain gitu. Itu adalah super spesialis mereka kalau di sini. Itu yang ngerjain itu adalah bagian fetomaternal. Mereka tuh sudah terbiasa, katanya itu kalau di bawah 16 minggu segala macam mereka rekomen tuh ngambilnya dari cairan amnion. Kalau dia sudah mulai ada plasenta itu sampai menjelang 5 bulan itu mereka ambil biopsi plasenta. Tapi kalau misalnya dia udah lebih tua lagi di mana
ari-arinya sudah tali pusatnya sudah bagus dan sudah cukup besar, itu di atas 5 bulan mereka berani ngambil untuk namanya kordosentesis, diambil darah dari tali pusat. Itu semua dilakukan dengan panduan USG. Nah, sejauh ini kalau disebut bahaya, itu resikonya kalau dilakukan oleh ahlinya itu resikonya hampir tidak ada. Tapi itu menjadi resiko kalau dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Nah, ke resikonya apa? Kalau makin kecil kita tahu setiap kali manipulasi akan bisa membuat keguguran. Dan kemudian setiap kali introduksi barang dari luar ke dalam rahim itu akan bisa membuat infeksi kalau dilakukan dengan tidak steril. Jadi resikonya itu adalah aborsi dan kemudian infeksi. Tetapi resiko itu menjadi amat sangat minim itu kalau dikerjakan oleh ahlinya. Dan selama ini tidak pernah kami mendapatkan laporan adanya resiko yang terjadi pada kasus. Tetapi walaupun demikian tetap aja resikonya itu adalah lebih minim kalau dia sudah lahir baru kita ambil. Karena sama sekali kita tidak melakukan manipulasi pada rahim seperti itu. Ya, dari Bengkulu atau Untan, apakah masih ada pertanyaan? Bengkulu dan Untan, apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih, Dok. Ini dari Universitas Tanjung Pura, Dok. Iya, silakan. Anatomi tunggu sebentar. Pertanyaan. Iya, silakan, Tan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Saya ingin menanyakan kepada dokter, Dok, apakah jika misalnya seperti ini ada kasus seorang yang mayatnya sudah tidak dikenali lagi, ia tidak mempunyai orang tua, dia juga tidak mempunyai saudara kandung dan anak ataupun istri, tapi ada saudara sepupunya ingin mengambil mayatnya. Apakah bisa diidentifikasi bahwa ia adalah saudara sepupunya itu, dan apakah ada ketentuan khusus dalam pemeriksaan ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kasusnya seperti ini, kita lihat dulu. Kalau sepupunya itu sepupu dari garis ayah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan dengan yang namanya YSCR. Itu ada satu yang baru, yaitu begini. Seorang bapak itu mempunyai STR yang terdapat pada Y kromosom. Itu diturunkan 100% ke anaknya, laki-laki. Diturunkan pada cucu laki-laki dan terus-menerus itu tidak akan habis. Sedemikian rupa sehingga kalau misalnya itu adalah sepupu tetapi antara ayah masing-masing itu kakak beradik dan sama-sama laki-laki, kita bisa pakai itu. Bahkan pada keturunan yang sangat jauh pun bisa. Itu kasus adalah bedanya dengan STR biasa adalah dia angkanya cuma 1. Jadi kalau yang STR itu angkanya adalah 2 untuk setiap lokus, dia hanya 1. Tetapi seluruh lokus DNA-nya itu semua sama persis kalau dia berasal dari satu garis ayah yang sama. Seperti itu. Jadi ini termasuk temuan yang baru karena baru ketemu tahun 2005. Itu dipakai pada satu kasus yang kita kenal sebagai satu kasus yang terkenal, yaitu kasus Thomas Jefferson. Itu adalah presiden Amerika 200 tahun yang lalu. Dia pada waktu menjadi presiden sempat diisukan dia melakukan selingkuh dengan seorang budaknya. Jadi salah kamar begitu pada suatu hari. Nah, kemudian itu menghasilkan kehamilan, dan karena itu adalah suatu yang mencemarkan pada waktu itu, ya, si perempuan itu diisolasi dan dikirim ke satu kota kecil dan dia dijaga supaya tidak berkontak dengan wartawan. Itu bisa di-keep kasusnya sampai 200 tahun. Karena tidak ada orang yang bisa menghubungi si perempuan itu dan tidak tahu kasusnya benar apa tidak. Yang ada hanyalah isu. Nah, tahun 2005 begitu orang menemukan YSCR, mereka ingat dengan kasus tersebut dan mereka kemudian nyari si perempuan tadi dan ketemu. Si perempuan tadi kemudian dicari, dilacak keturunan dari garis laki-laki. Didapatkan sekitar 15 atau lebih belasan generasi ke bawah itu didapatkan 2 orang anak dari si perempuan tadi, turunan laki-laki. Diperiksa DNA-nya dan dicari dari anak dari Thomas Jefferson dari silsilah yang asli. Dibandingkan dan ternyata sama. Jadi dibuktikan bahwa Thomas Jefferson benar selingkuh 200 tahun yang lalu. Itu tahun 2005. Kasus itu sangat terkenal karena itu menunjukkan bahwa kita bisa mendeteksi itu. Dan kasus ini terakhir juga pernah sedang kita lakukan pada kasus pencarian identitas dari Tan Malaka. Tan Malaka itu adalah seorang pahlawan yang diduga itu dikubur di satu tempat di Kediri. Dia sudah meninggal
kira-kira 60 tahun yang lalu, tapi dia masih punya keponakan. Dia tidak kawin, jadi tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Ya. Sudah tidak ada lagi. Dia punya adik laki-laki. Adik laki-lakinya itu kawin dan punya anak laki-laki. Anaknya masih hidup sekarang. Nah, jadi yang diperiksa adalah si anak laki-laki tersebut yang adalah keponakan dari Tan Malaka. Kalau kita bisa mendapatkan bahwa DNA mitokondria, DNA YSCR-nya sama, itu berarti dia adalah orang yang sama. Seperti itu. Terima kasih, Dokter Jaya. Ya, saya persilakan dari ruang anatomi. Terima kasih dok atas kesempatannya. Pertama saya ingin menanyakan masalah mitokondria DNA kembali. Pertama, pada mitokondria DNA kan dinyatakan bahwa terjadi mutasi yang lumayan tinggi. Kenapa dia masih dapat digunakan sebagai acuan? Lalu yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah mitokondria DNA itu juga sama antara ibu dan saudara ibu. Bagaimana kita ingin membedakannya bila sama dengan nenek dan sama dengan saudara nenek dan sebagainya, dan itu berarti sangat banyak. Lalu yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bisa menemukan lokus-lokus baru yang dibandingkan untuk STR. Terima kasih dok, mohon penjelasannya. Yang pertama apa tadi? Tadi bagaimana kejelasan antara mitokondria, karena ada kesamaan antara garis ibu. Misalnya ada kesamaan antara ibu dengan saudara ibu dengan neneknya, itu pasti ada kemiripannya berapa persen gitu dok? Kalau untuk DNA mitokondria itu sebabnya salah satu yang saya bilang tadi, kelemahannya dari mitokondria itu adalah dia hanya bisa dipakai untuk menentukan garis ibu. Artinya apakah ini anaknya si ibu atau tidak. Tapi anaknya si ibu juga kita tidak bisa membedakan anak satu dengan yang lainnya. Dan juga ternyata kalau kita mau membedakan dia dengan paman dan bibi dari pihak ibu juga sama sekali sama. Jadi itu tidak bisa. Jadi biasanya itu mitokondria dipakai untuk mendeteksi teroris misalnya yang berasal dari satu ibu yang sama. Misalnya contoh kalau pada cerita Donald Bebek itu ya, itu ada gerombolan si berat. Nah kalau ada orang ngaku ini gerombolan si berat atau bukan, dia nggak ngaku. Nah dia diperiksa mitokondrianya, kalau sama ya termasuk gerombolan si berat seperti itu. Atau kalau Dalton bersaudara itu juga sama tuh ya. Itu aneh. Tapi di Indonesia juga itu dipakai kemarin pada waktu identifikasi itu teroris mereka yang di Jawa itu kan, teroris yang bom itu banyak yang saudaraan. Itu mereka pakai mitokondria. Tapi seperti itu, keterbatasannya adalah kita tidak bisa menunjukkan individu tetapi menunjukkan sekelompok orang gitu, satu kelompok orang. Itu kelemahannya barangkali. Tidak ada bedanya, sama persis. Yang kedua tadi dok, bagaimana mengidentifikasi lokus-lokus baru untuk pemeriksaan? Nah, lokus-lokus baru itu ya harus dicari. Artinya gini, ini memang Human Genome Project itu sudah selesai. Tapi selesai dalam arti kata mendeteksi 99,9% DNA kita yang sama. Tapi yang 0,1% itu masih belum. Jadi memang sampai saat ini di seluruh dunia di dalam bidang forensik mereka masih mencari SCR lain, atau mungkin juga sekarang bukan SCR saja, mereka sekarang mencari YSCR. Ada juga yang namanya XXTR yang diturunkan dari pihak ibu dan bapak. Itu. Kemudian ada dikembangkan lagi SNP, single nucleotide polymorphism. Itu juga diperiksa nanti untuk penentuan identitas. Itu memang masih berkembang amat sangat banyak. Jadi kalau mau saya, kalau saat ini itu jangan khawatir. Kalau Anda misalnya mau jadi ahli DNA itu, lahan untuk diteliti itu masih banyak. Masih banyak, dan itu masih bisa menghasilkan ribuan bahkan puluhan ribu PhD itu di situ. Kalau Anda ketemu ada satu DNA dan kamu Anda analisis, ternyata di Indonesia itu ternyata alelnya itu jenisnya banyak sekali, itu adalah potensial untuk dijadikan alat identifikasi. Dan untuk itu kita mesti melakukan penelitian. Dan itu masih terbuka luas untuk diteliti. Ya, ini keterangan yang sangat menarik ya Dokter Jaya, bahwa memang sekarang dengan adanya riset untuk mahasiswa S1, rasanya ini menjadi lahan yang sangat terbuka untuk kita bisa menggali kembali ya lokus-lokus baru untuk pemeriksaan identifikasi seseorang. Iya, apakah masih ada pertanyaan? Bengkulu, Untan, anatomi, ya? Dari Universitas Tanjung Pura, Dok. Tanjung Pura. Iya, Dok. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau menanyakan kembali ke mencontoh dari kasusnya Tan Malaka, dokter. Sebenarnya kalau kita menemukan hal yang serupa dengan kasus tersebut, kira-kira bagian tubuh mana yang paling baik untuk kita jadikan sampel? Jadi terima kasih dokter.
Nah, ini pertanyaan yang menarik karena begini, sebenarnya justru salah satu keuntungan DNA atau kelebihan DNA adalah sampelnya itu bisa bervariasi dan semua sampel sel tubuh kita bisa potensial untuk jadi sumber DNA. Jadi artinya pada setiap kasus apapun bisa kita pakai, apakah itu gigi, apakah itu tulang, apakah itu rambut, bahkan hal-hal misalnya yang selama ini kita anggap sebagai materi yang tidak bisa diperiksa DNA-nya, ada beberapa teknik ternyata bisa mendapatkan DNA-nya. Misalnya contoh dulu ya, waktu pertama kali saya belajar DNA, saya belajar bahwa dari rambut tuh dari akarnya, hanya akarnya. Tapi belakangan ternyata ada metode untuk mendapatkan DNA dari batang rambutnya. Dari kuku, misalnya kita anggap kuku itu satu benda mati, ternyata di situ bisa ambil DNA walaupun sedikit, tapi ada metode untuk menghasilkan DNA dari kuku. Jadi apapun bisa, tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan sampel yang banyak, itu yang selama ini dianggap sebagai sumber DNA yang paling bagus itu adalah dari pulpa gigi. Pulpa gigi itu karena sangat bagus, kenapa? Karena dia itu terlindung di dalam dentin. Dan kalau enggak, misalnya pulpanya sudah busuk misalnya, kita bisa dapatkan dari dentin. Itu amat sangat kuat dan biasanya itu adalah sampel yang DNA-nya masih sangat bagus. Dari tulang-tulang juga bisa diperoleh, tetapi kita mesti cari tulang-tulang yang tidak pecah atau tidak terekspos dengan lingkungan. Seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Jaya. Rasanya pertemuan kita harus diakhiri karena terbatas dengan waktu. Tapi akan saya bikinkan resumenya dulu ya Dokter Jaya, bahwa ini merupakan salah satu teknik biologi molekuler yang bisa diaplikasikan ya, terutama untuk mengungkap kasus-kasus yang rasanya sekarang kriminalitas semakin bertambah ya, tidak saja identifikasi keayahan. Kemudian pada akhir perkembangan molekuler ternyata sudah ditemukan adanya STR, yaitu sequence gen yang terdiri dari 2 sampai 6 pasang basa dan jumlahnya bervariasi untuk tiap individu dan sangat spesifik, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai identifikasi untuk seseorang. Dan sekarang telah ditentukan ada kodis 13 untuk pemeriksaan standar yang berlaku di seluruh dunia, dan itu bisa dijadikan barcode, semacam barcode untuk tiap-tiap individu. Nggak tahu tahun berapa nih di Indonesia bisa dilakukan pemeriksaan untuk tiap-tiap orang ya, Dokter Jaya? Sudah ya? Sudah ratusan orang yang periksa, yang punya DNA ini. Oh ya, itu perkembangan terbaru yang baru saya ketahui. Mudah-mudahan nanti berlaku untuk semua orang ya, Dokter Jaya. Oke, rasanya kita akhiri sampai sini, tapi kita berikan aplaus yang meriah untuk Dokter Jaya ya. Iya. Iya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dengan tertib, dan ada pengumuman untuk video conference berikutnya adalah mengenai batu saluran kemih yang akan diadakan pada tanggal 20 April 2010 pukul 9 sampai 11 dengan pembicara Dr. Parlindungan Siregar, spesialis penyakit dalam, dan moderator Dr. Minarma Siagian MS. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buat teman-teman yang nanya juga special thanks buat Ibu ya. Saya mohon maaf ya, banyak kendala di kita. Kita ketemu di praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ada pengumuman dari Info
bill kita hari Minggu ini itu mengumpulkan